Please chant Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahat Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahat Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahat Sama Sambuddhassa. Namo meaning is I pay homage. Namo. Arti dari namo ya. Namo artinya saya memberi hormat atau menghormat, memuja, ya, menghormat. Tassa meaning is that Buddha. I pay homage that Buddha. Namo Tassa. Tasa artinya Buddha tersebut, Buddha itu gitu ya. Jadi namo tassa, saya memuja Buddha tersebut atau Buddha itu. So that Buddha is Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Three quality. No, in this sentence, three quality. This Tassa, that Buddha who is Arahant, who is Sama Sambuddha, who is Bhagava. Ya, jadi artinya itu namo tassa kan saya menghormat Buddha itu yang eh, memiliki kualitas arahang, Bhagavato, arahang sama sambuddho ya. So because this Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha, this means that I pay homage to that Buddha who is Arahant, who is Sama Sambuddha, and who is Bhagava. Jadi oleh karena itu arti arti kata dari namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa ya. Jadi artinya saya menghormat Buddha itu atau Buddha tersebut, Buddha itu yang tercerahkan Bhagavato arahat, yang tercerah arahat Bhagavato arahato sama sambuddha. Bhagavato itu kan terjemahnya yang terberkahi, kemudian arahato itu yang tercerahkan dan sama sambuddha yang memiliki penerangan sempurna. So because if we pay homage by Namo Tassa, and then we can get the three quality, Buddha Nusati, three quality. No? So Arahant and Sama Sambuddha I already explained. Arahant is a Buddha already destroyed all kilesa together with the habitual tendency. Sama Sambuddha is a perfectly enlightened Buddha. Jadi oleh karena itu kalau kita merenungkan kalimat itu Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sambuddhassa itu berarti kita merenungkan tiga kualitas dari Buddha ya. Ada Bhagavato, Arahato, sama Sambuddha. Kemarin saya sudah menjelaskan dua arti dari kualitas Buddha. Yang pertama itu Arahang dan sama Sambuddho. Arti Arahang itu kan Buddha sudah menyingkirkan semua kotoran batin beserta dengan kebiasaan samsara. Itu Arahang. Sama Sambuddho itu tadi tercerahkan sempurna tanpa bantuan guru. Okay, today is Bhagava. Please pay the meaning of the Bhagava. No? So No. Bhagava is a fortune person. Fortune, no? So this fortune is many kind of fortune, no? So Buddha image also one of the fortune because Buddha has a fulfill 32 major sign, no? 32 major sign. So Buddha is a very handsome body. Buddha possess very handsome body, no? Because the previous parami, the Buddha is a very handsome body. So this also one kind of the quality of the meaning of the Bhagavad. Jadi hari ini saya mau menjelaskan mengenai kualitas Bagawa. Ya. Jadi arti dari Bagawa ini artinya banyak berkah, banyak keberuntungan ya, disebabkan oleh eh, kebaikan atau parami yang sudah dikumpulkan di sebelumnya. Akhirnya Buddha memiliki banyak keberuntungan, gitu, banyak berkah. Jadi salah satu dari berkah Buddha itu adalah eh, bahkan kalau kita membayangkan gambar Buddha aja itu adalah salah satu berkahnya yang dimiliki oleh beliau ya. Karena jasmani beliau itu sangat sempurna, sangat agung, eh, sangat rupawan, sangat menarik gitu, sangat sangat ya sangat agung seperti itu ya. Jadi Buddha memiliki jasmani yang sempurna. Itu adalah salah satu
kualitas Bagawa. Yeah. So this 32 major sign Bhagawa, this called Pali Siri Bhagawa, Siri, no? Siri Bhagawa, no? Jadi tubuh Buddha yang terberkahi itu memiliki 32 jenis tanda agung di tubuhnya ini ya. Jadi kalau dalam bahasa Pali ini disebut Siri Bhagawa. Siri. Indonesia Siri is Ago. Oh, How to translate? Siri. Siri. Siri is I not translate. What is the English Siri? Siri is a Siri meaning is a I ask some people they call Indonesia is a Ago, Ago, Agung. Agung. Oh. Ya, Siri Bhagawa berarti dia punya tanda-tanda Mm. agung lah ya, istilahnya seperti itu Mm. ya. Punya Mm. 32 jenis tanda agung. Yeah. Ago Ibu like that. Ibu Ago. Some restaurant I saw Ibu Ago. Oh. In Bali? Yeah. In Bali? Yeah, some place Indonesia. Oh. Saya udah pernah melihat nama restoran Ibu Agung namanya. Mungkin itu Agung. City meaning is a very what called grateful like that. Very great one. Hmm. Great meaning. Ya. Jadi Great arti meaning. Siri itu agung Great. memang. Great ya. Great Great berarti kan meaning. agung ya. So this city Bhagawa is a happy pay attention Buddha image. Now you can look at the Buddha image and pay attention. This also Bhagawa. Ya, jadi kalau Anda bisa membayangkan, melihat gambar Buddha ini, Anda melihat tanda-tanda Buddha ini yang agung itu ya, manusia agung. Nah, berarti Anda sedang merenungkan Siri Bhagawa, ya, salah satu kualitas Buddha. Okay, now you close your eye and take the Buddha image to appear in your mind. So any Buddha image you already see before, recall this Buddha image. After that, you pay attention. This is a real Buddha like that. No? Ya, coba sekarang Anda tutup mata, kemudian mengingat gambaran Buddha yang sudah pernah dilihat sebelumnya. Nah, setelah gambar Buddhanya muncul, Anda seolah-olah ini adalah Buddha yang asli yang ada di depan gitu. Okay. So if no appear, you open again and see that they are Buddha image. No? Kalau gambar Buddhanya tidak muncul, Anda buka mata, kemudian Anda lihat patung Buddha yang di depan ini, Anda perhatikan, kemudian tutup mata lagi, munculkan gambarnya dalam batin. Sometimes you already meet in previous Buddha. At that time also, automatically this previous Buddha appear in your mind. Jadi apabila di kehidupan sebelumnya Anda sudah pernah melihat Buddha yang asli, jadi ada kemungkinan gambar Buddha yang asli itu bisa muncul dalam batin Anda sekarang ini. Okay, so this Buddha appear in your mind. You recite Bhagawa. No? Jadi dari gambar Buddha ini yang sudah muncul di dalam batin, Anda mengulang-ulang ya dalam hati Anda ini Bagawa seperti itu. Bhagawa. Bagawa sambil dipahami artinya ya, yang terberkahi gitu, terberkahi. So Buddha made this appear, so recall again to appear again. Ya, kalau gambarnya hilang, harus dimunculkan lagi gambar Buddha ini. Bhagawa. Ya, sambil diulang-ulang dalam batin itu Bagawa sambil Bhagawa. perhatikan gambarnya. Okay, now open. Fine. Okay or not? Nah sekarang saya boleh buka matanya, kemudian saya tanya, bisa nggak? Bhagawa. Kelihatan nggak? Bisa ya? Bhagawa. Very easy, right? Oh, rise and perishing gitu. P and this P. Iya. Okay. Never mind. Try again like that. Huh? Coba terus ya. Kalau yang hilang nanti dimunculkan lagi nggak apa-apa. So later Buddha in your heart. Later become Buddha always in your heart. Nanti kalau lama-lama dilatih seperti itu, berarti Buddha selalu ada di batin kita nanti. Yeah. Yeah. Some people say, I always see your face like that. You also try like that. I always see my Buddha. Hmm. Ada orang mengatakan saya selalu apa ya mengingatmu ya,
membayangkanmu dalam hatiku gitu. Jadi seperti itu Anda membayangkan Buddha selalu ada di dalam hati Anda gitu. Yeah, the best image is Buddha, no other things. Ya, jadi bayangan yang terbaik itu adalah Buddha ya, bukan bukan makhluk-makhluk lain katanya. Yeah. Okay, today I also explain the Asubha, no? Asubha Bhavana. Hari ini saya akan menjelaskan cara melatih meditasi Asubha Bhavana. Because Asubha and Mananusati also one under the Chidura Reka meditation. Meditasi Asubha dan Marananusati ini kedua-duanya ini termasuk dalam 4 meditasi pelindungan atau caturaka kamathana. Chidura Reka. Chidura Reka means the 4 protective meditation. Jadi yang dimaksud dengan caturaraka ini artinya adalah 4 meditasi pelindungan. So first day I explain Buddha Nusati, second day I explain Metta. Today is Asubha and Mananusati. Di hari pertama saya sudah mengajari cara melatih Buddha Nusati. Hari kedua saya sudah mengajari cara melatih metta atau cinta kasih. Sekarang ini saya sudah mau mengajari cara melatih Asubha dan Marana Nusati. So Asubha Bhavana is first you try that there are 32 parts of body. No, 32 parts of body is you are stay alive, but your body is Asubha because your head hair, body hair, etc. are magical, very repulsive. Smell also repulsive, color also repulsive like that. Jadi untuk memulai meditasi Asubha, Anda salah satunya bisa dengan merenungkan 32 bagian tubuh Anda ya. Karena tubuh Anda kan masih hidup, di dalamnya ini terdiri dari 32 bagian tubuh. Jadi sebenarnya tubuh ini itu sifat aslinya itu adalah menjijikkan gitu. Jadi seperti rambut, rambut itu bentuknya menjijikkan, kemudian baunya juga menjijikkan gitu. Baunya itu tidak sedap, eh, seperti itu harus direnungkan. So you pay attention any part of your body. No, there are 32 parts of body, Kesa, Loma, etc. No, so sometimes we have to recite Kesa, Loma, Naka, Danda, Dajo, Kesa, Loma, Naka, Danda, Dajo, like that. 5, 5, 5, 5. After that, 6, 6. No, altogether 32 parts of body. So you try only 5 only now. Kesa, Loma, Naka, Danda, Dajo. Again, you recite. Kesa loma naka danda tejo, kesa loma naka danda tejo. No, recite again. At that time, this kesa loma naka danda tejo appear in your mind. Jadi untuk melatih meditasi Asubha ini 32 bagian tubuh ya. Anda mulai dari 5 yang pertama dulu. Jadi cara melatihnya itu Anda mengulang-ulang dalam batin ya. 5 bagian tubuh yang pertama itu dalam bahasa Palinya adalah Kesa, Loma, Naka, Danta, Taco gitu. Anda baca terus kata-kata ini dalam batin. Kesa, Loma, Naka, Danta, Taco berulang-ulang. Nanti bagian tubuh ini gambarnya akan muncul dalam batin. Kesa itu, explain ya. Kesa is the head Yeah. hair, loma is body hair, naka is the knee, danda is teeth, tejo is skin. Jadi Kesa itu rambut. Jadi pada saat Anda baca Kesa, batin Anda diarahkan ke rambutnya. Kesa, Loma, Loma itu bulu badan. Naka itu kuku. Kemudian Danta, Danta itu gigi. Ya. Taco itu kulit. Jadi Anda ulang-ulang terus Kesa, Loma, Naka, Danta, Taco. Rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit. Sambil arahkan batin Anda ke bagian-bagian tubuh itu nanti bisa kelihatan. Yeah. So kesa is on the top of your head. So if you chant the kesa, you also incline your mind at the top of your head like that. No, loma is the whole body. So you change the real place. You incline your mind to the real place like that. So later you recite again at the time. Because the recitation light appear. Under the light you can see this 5 part of body.
Ya, jadi Anda baca itu berulang-ulang terus ya. Jadi kesa itu kan rambut. Rambut kan ada di kepala ini ya. Jadi pada saat baca kesa, rambut, Anda arahkan perhatian Anda ke kepala gitu, ke tempat di mana rambut itu berada. Kesa, kemudian pada saat baca loma, bulu badan ada di seluruh badan. Anda arahkan perhatian ke badan. Kemudian kesa loma naka, naka itu kuku ya. Anda arahkan ke kuku jari tangan ataupun jari kaki gitu. Danta, danta itu gigi seperti dental ya, danta. Danta itu arahkan ke gigi, kulit, kulit juga ada di seluruh badan, Anda arahkan ke kulit. Jadi dengan membaca itu terus-menerus kisah Lomanaka dan satu nanti akan muncul konsentrasi dan ada cahaya yang bisa muncul. Dari cahaya itu Anda bisa melihat 32 bagian tubuh nanti. Okay, so today try this 5 only, no? Untuk hari ini Anda hanya latih 5 ini aja ya. Kisah Lomanaka dan Tataco. Yes. So this called Savinyanaka, Savinyanaka Asubha, Savinyanaka, no? Because you are not yet dying, stay alive, no? Not only your body, other body also the same like that. No? Jadi ini disebut dengan sawinya naka asuba, yang artinya karena ini tubuh yang masih bernyawa, yang masih hidup ya. Jadi bukan hanya merenungkan tubuh sendiri sebenarnya. Kita juga harus pahami kalau tubuh semua orang itu sama, punya 32 bagian tubuh ini. Another Asubha is the Avinyanaka Asubha. Avinyanaka is you have to see, no, one dead body, no? You already see, you already saw dead body is a better. This body, that body shall be the same set, the same set. Are you the same set body? Because this dead body became the Paribhaga Nimitta at the time. This body very beautiful. At the time, attachment may arise because this find the same set body only. No. So previous you already see any dead body, same set. You can try recall this image. Previous time you already see this body far away. This also you can call back this image again. Sometimes you are very nearly you see at the time you call back this image again like that. This really you already happened such kind of view like that. No, not imagination. No, you already see this dead body before. So recall this dead body view. After that, try asubha asubha. No? Jadi jenis asuba yang lain itu namanya awinya naka asuba ya. Jadi ini melatihnya itu Anda kalau yang terbaik itu adalah kalau Anda sudah pernah melihat mayat langsung gitu ya. Anda pernah melihat mayat, tapi mayat ini harus yang jenis kelaminnya sama ya. Jadi disebut awinya nakasuba karena dia sudah tidak bernyawa, hanya berupa mayat aja. Tapi harus yang jenis kelaminnya sama ya. Kenapa harus jenis kelaminnya sama? Karena nanti pada saat konsentrasi bagus di tahapan patibaga nimitta, mayat ini jadi terlihat cantik gitu. Jadi mayat pun bisa jadi cantik. Jadi oleh karena itu kalau dia mayatnya lawan jenis, nanti jadi timbul kemelekatan, jadi timbul nafsu duniawi gitu. Oleh karena itu harus yang jenis kelaminnya sama. Jadi Anda sebelumnya sudah pernah melihat mayat yang jenis kelaminnya sama, Anda ingat-ingat lagi mayatnya itu seperti apa. Jadi bukan imajinasi ya, harus diingat kembali mayatnya kelihatan seperti apa. Kemudian setelah kelihatan mayatnya, Anda renungkan mayat ini menjijikkan, menjijikkan, menjijikkan gitu. Any question? You already see right dead body. Jadi semua sudah pernah lihat mayat nggak? Sudah ya. Jadi ada sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Untuk cara melatih asuba ini ada yang belum jelas? Anybody never see dead body has Ada yang belum pernah melihat mayat? Belum ya? Afraid to see the dead body. a plate? Uh, how about is he afraid? She afraid at the time do not try. Kalau takut jangan dilatih. Do not try at the time. Savinyanaka only try. Hanya latih yang 32 bagian tubuh aja, jangan pakai mayat ya. Okay. Kesa, loma, Loma, naka, nakha, dandan, danta, dental, dental, nakha, kuku, kulit, taco, kulit. Hmm. yeah. Hmm. Yeah. Okay. Can they use the Indonesian, not the Pali word? Can. Boleh, boleh. Rambut,
bulu badan, kuku, gigi, kulit. Nah itu diulang, rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit, sambil diarahkan batinnya ke rambut, bulu badan gitu ya. What better is try the Pali what to get the parami. No? Yang Because paling Pali what use Pali what to get the parami. Because Buddha always use Pali, so next time you see Buddha, and then you easily understand the Buddha say Pali what. So try the Pali better. Saya daur alat yang terbaik itu kalau bisa pakai Pali karena ini jadi sebuah parami Anda. Jadi kalau misalkan Anda belum mencapai di kehidupan ini, nanti kehidupan sebelumnya, kehidupan selanjutnya Anda ketemu Buddha, Buddha ngajarin Pali, Anda sudah ada parami, Anda cepat dapatnya. Jadi pakai Pali aja ya. Pali. Kesa, Loma, Naka, Danta, Taco. Coba diulang. Loma, Danta, Taco. Taco. Sekali lagi. Kesa, Loma, Naka, Danta, Taco. So this Savinyanaka Asubha. Dead body is Avinyanaka Asubha. Nah, itu adalah Sawinyanaka Asuba ya. 32 bagian tubuh artinya yang masih bernyawa. Kalau yang mayat itu namanya Awinyanaka Asuba yang sudah tidak bernyawa. Itu Okay. cara melatih Asuba, menjijikkan. Anda renungkan menjijikkan. Find one Asubha only, no? Which one you like? You find one Asubha. Jadi hanya Anda latih hanya salah satu jenis Asuba ya. Apakah mau yang Kesaloma tadi atau yang mayat gitu. Jadi dari Kesaloma ini pada saat gambar yang muncul Anda renungkan ini menjijikkan gitu. Kelihatan menjijikkan nanti. Yeah. Sometimes you have attachment, right? Find this Asubha Bhavana. Not to destroy the attachment raga. Jadi Asuba ini bisa dilatih pada saat nafsu duniawi kita kuat, nafsu birahi, kemelekatan kepada lawan jenis sedang kuat, Anda latih Asuba ini nanti bisa berkurang gitu ya. Sometimes during meditation time, you want to eat ayam goreng, fish, and then try Asubha. Oh, this is Asubha, Asubha. Atau pada saat sedang meditasi tiba-tiba muncul keserakahan ya, keinginan untuk makan ayam goreng misalkan ya. Anda renungkan Asuba apa daging itu menjijikkan gitu. Renungkan sifat menjijikkan dari daging ayam, kulitnya menjijikkan. Jadi berkurang nanti kemelekatan. Yeah. Keinginannya ya. Yeah. Sometimes you also attachment to other, no? So usually lady attached to the man, man attached to the lady. At the time we try Asubha, Asubha. Atau pada saat Anda muncul kemelekatan terhadap lawan jenis ya, laki-laki kepada perempuan, perempuan melekat kepada laki-laki atau kepada pacar, pada saat itu Anda renungkan Asuba. So after trying the dead body, you already see the dead body, no? At the time, after seeing also, you also reply you are sad. I also will die one day. Suddenly I will die like that. At the time, this called Mananusati. At the time you can see your dead body. Like that, your mouth open. You already die at the time. Nah. Ya, jadi setelah Anda tadinya kan Anda mengingat mayat yang sudah pernah dilihat ya, mayat orang lain yang sudah pernah Anda lihat, kemudian Anda bisa membayangkan suatu hari saya juga akan seperti dia gitu. Saya akan meninggal, akan mengalami kematian seperti dia gitu. Jadi setelah itu mungkin Anda akan melihat mayat yang tadi itu akan menjadi diri Anda gitu, akan menjadi tubuh Anda akan seperti mayat juga. Mungkin Anda akan melihat tadi saya itu sudah menunjukkan mulutnya terbuka gitu ya. Pada saat itu Anda merenungkan kehidupan itu pasti ya. Salah, kematian itu pasti. Kehidupan itu kan tidak pasti. Yang pasti adalah kematian ya. Yeah, I also always saw my father dead body very clear. No, anytime I can take my father dead body. No, after that, I can prepare my body like that. And then I also already die like that, like my father. You also see like that. Close your eye. Close your eye. No, you reflect your body. You already die at the time. No, you see or not now? Jadi saya tahu juga sudah pernah melihat mayat papanya sendiri ya, sangat jelas, masih jelas dalam ingatan. Jadi saya tahu mengambil mayatnya papanya itu,
Kemudian Sayadaw juga merenungkan suatu hari Sayadaw juga akan mati seperti papanya itu, hanya sisa jasad gitu ya. Setelah itu Sayadaw akan melihat mayatnya sendiri gitu. Nah, pada saat itu renungkan itu. Jadi Anda juga merenungkannya seperti itu. Anda mengingat mayat yang sudah Anda pernah lihat, kemudian Anda renungkan suatu hari tubuh saya juga akan seperti itu, jadi mayat juga. Kelihatan nggak saya tanya? Okay, please close your eye and recall your dead body. You already died now. Ya coba sekarang Anda tutup mata, kemudian coba Anda renungkan mayat orang lain, kemudian renungkan kematian diri sendiri. Apakah Anda bisa melihat kira-kira mayat Anda seperti apa? Some people say blood also coming from your mouth like that. Blood also coming out from the mouth, no? And then the mouth also open like that. No? Jadi ada meditator yang melaporkan dia melihat mayatnya sendiri itu mulutnya terbuka, kemudian dari mulut itu keluar darah gitu. So at the time, no jividriya in this dead body. This called mananusati, no? Jadi dari tubuh yang sudah menjadi mayat ini tidak ada daya hidup lagi. Dia bukan sedang tertidur ya, tapi sudah menjadi mayat, sudah nggak ada daya hidup. Ini yang disebut dengan marana nusati, perenungan terhadap kematian. But mostly not clear, no? Mostly for beginner, that your dead body are not clear. But never mind, not clear also. No, okay, you can pay attention. No, I already died. No, I already died at the time. Jadi untuk pemula ya, biasanya gambar mayatnya ini, mayat diri sendiri itu biasanya tidak terlalu jelas ya. Tapi kata saya tahu tidak apa-apa ya, meskipun tidak terlalu jelas. Yang penting kita perhatikan di posisi itu saya sudah meninggal, saya sudah mati di posisi itu. Anda renungkan itu kematian Anda ini. Okay, now open eye again. Oke, sekarang boleh buka matanya. Okay or not? You see your dead body. Bisa nggak melihat mayat Anda sendiri? Hah? Nggak bisa. Yeah, not so clear, right? Ya Not agak so sulit ya, nggak kelihatan ya. because you think I know you die. Yeah, difficult like that. So, but try again. Right? Ya agak sulit karena Anda masih punya berpikir saya belum mungkin mati. Anda belum paham kalau Anda akan mati gitu. Belum punya pemahaman seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa kata Sayadaw, Anda latih terus gitu. Yeah, many people doesn't want to see their old dead body. Kebanyakan orang itu tidak mau melihat mayatnya sendiri gitu. But try again. This time maybe more clear. No? Ya nanti dicoba lagi, mungkin nanti lain kali itu bisa lebih jelas kelihatannya. So sometimes you has no samveganyana. No, very lazy to meditate. No, always want to eat, want to sleep only. At that time, try this mananusati. No, at that time you can get the energy to meditate. Ah, I will die soon like that. No, at that time you have energy to meditate. No. Nah, jadi kalau pada saat apabila Anda sedang merasa bosan, malas untuk meditasi, pengennya hanya makan tidur gitu ya, malas meditasi gitu, Anda latih Marananusati ini, Anda renungkan kematian diri Anda sendiri. Nanti dengan merenungkan kematian diri sendiri, Anda akan punya semangat, energi yang bagus, samveganyana ya, untuk bermeditasi. Because after dying, you are not sure to meditate. No? How to meditate after dying? No? Sometimes not possible like that. So because they're not trying before dying meditation. Ya, jadi kata saya tahu, setelah meninggal itu belum tentu kita bisa bermeditasi gitu. Jadi bagaimana mungkin sudah mati baru mau meditasi kan nggak mungkin. Oleh karena itu sekarang masih masih hidup, masih ada waktu, Anda harus bermeditasi sekarang. Jadi Okay, this Asubha and Mananusati no need to practice every day, sometime only. No? jadi meditasi Asubha dan Marananusati ini tidak perlu dilatih setiap hari ya. Terkadang aja kalau dibutuhkan.
Buddhanussati and metta twine every sitting, no? Before anapana or before 4 element meditation. Tetapi untuk Buddha Nusati dan Metta, dua ini selalu dilatih sebelum Anapanasati atau sebelum meditasi 4 unsur. So anapana is you pay attention, breathing in, breathing out at the touching point, whether long or short. After that, you know that the whole breath. After that, nimitta appear, and then you can get jhana. So sometimes you want to mind a lot. Try the counting method also, no? Breathing in, breathing out, 1, 2, 8, 1, 2, 8. No? Counting method can be provide not to want to mind. Cara melatih Anapanasati, perenungan terhadap napas masuk keluar, Anda hanya cukup memperhatikan atau mengetahui napas masuk keluar di satu tempat ya, di sekitar hidung ini, namanya titik sentuh. Jadi Anda perhatikan di situ lama-lama nimitta akan muncul. Kalau nimitta muncul, maka kemungkinan Anda bisa masuk jhana. Tetapi kalau Anda punya kesulitan memperhatikan napas masuk ini, masuk keluar ini, dan pikiran suka mengembara gitu, suka lari dari objek, Anda gunakan teknik menghitung ya. Karena dengan teknik menghitung kita bisa mempertahankan lebih mudah untuk mempertahankan pikiran ke objek nafas ini. If you doesn't want to practice anapana, try the 4 element meditation, no? Poshin, harness, etc. So for beginner, try the poshin and harness two only. Poshin is in the clear, in the your stomach place, and the center of your head very clear. No, try poshin one place to one place to understand the whole body. No, after that, try harness also. Harness also very clear. You are touching your cushion by your body. This also hard. And inside your mouth, you bite two teeth at the time of the heart, no? So try the clear rest place to another place to understand the whole body. So posture and harness too, no? Jadi untuk meditator yang tidak mau melatih Anapanasati, bisa melatih meditasi 4 unsur ya. Jadi untuk pemula Anda hanya cukup melatih 2 karakteristik ya untuk satu hari ini, yaitu mulai dari mendorong dulu, mendorong dan keras ya. Jadi mendorong ini pertama Anda mulai dari tempat yang paling jelas kelihatannya, apakah dari perut kan ada napas, pada saat kita bernapas kan perut ini bergerak maju mundur, ada dorongan di situ, atau di dalam kepala ya. Pada saat ada napas masuk di dalam kepala ini, rasa ada dorongan dari dalam, ada angin yang mendorong dari dalam. Nah, setelah Anda merasakan dorongan di satu tempat, Anda pindahkan ke tempat lain yang dekat gitu, ke area sekitar situ, secara perlahan ya, sampai dari satu bagian ke satu bagian gitu. Anda cari di dorongan di tempat-tempat itu sampai dia ke seluruh tubuh Anda bisa melihat gitu. Tapi satu bagian ya. Nah, setelah mendorong baru Anda melatih keras gitu. Jadi biasanya yang paling jelas keras itu dari tempat duduk menyentuh cushion itu ada keras terasa di situ, atau kedua gigi yang bertemu, gigi ini juga terasa keras. Jadi dari tempat yang jelas itu Anda pelan-pelan geser perhatian ke dari satu bagian ke satu bagian sampai ke seluruh tubuh seperti itu ya. So anapana and 4 element, you try one only, no? Should not be combined together, no? If you try anapana, otherwise do not try 4 element meditation. No, if you try 4 element meditation, do not try anapana. No. Jadi Anda harus pilih salah satu aja ya objek meditasi utamanya. Apakah mau anapanasati, perhatian pada nafas masuk dan nafas keluar ya, atau Anda mau meditasi 4 unsur. Jadi dua ini jangan digabung. Kalau mau melatih anapanasati, hanya anapanasati aja. Kalau mau melatih meditasi 4 unsur, ya Anda perhatikan, Anda cari karakteristik 4 unsur itu di tubuh gitu. Jangan dicampur ya, jangan digabung. So meditation is a perception is very important. Perception. Even those breathing in, breathing out object. If you pay attention, pinyati, just pay attention, breathing in, breathing out. At the time we call anapana meditation. But you pay attention, poshin. Poshin also has the breathing in, breathing out. And also coolness, the heat, etc. At the time this meditation began 4 element meditation.
No, one breathing out only. If you pay attention, pinyati, no concept at the time, anapana meditation. If you pay attention, full element, this called, you pay attention, the pushing, supporting, goals, etc., etc. No, at the time, this breathing out is the full element meditation. So because this, even though say object depend on the your perception, meditation also different. Jadi dalam meditasi itu persepsi sangat penting ya. Jadi yang dimaksud saya itu adalah meskipun objeknya sama, tapi kalau persepsi kita dalam memperhatikan objek itu persepsinya beda, nanti dia objeknya apa meditasinya jadi berbeda. Misalkan napas masuk dan napas keluar ini, objek napas ini kalau Anda perhatikan hanya sebagai konsep napas yang masuk dan napas keluar, itu berarti Anda melatih anapanasati. Tapi kalau napas masuk dan napas keluar ini Anda perhatikan karakteristiknya. Anda perhatikan dinginnya, Anda perhatikan panasnya, Anda perhatikan ada sentuhannya, ada dorongannya, ada kerasnya dan sebagainya. Itu jadi meditasi 4 unsur gitu. Jadi objeknya satu, tapi objeknya napas gitu ya, tapi bisa jadi meditasi anapanasati atau meditasi 4 unsur. Itu tergantung dari perhatian atau fokus Anda ke persepsinya itu kemana. Gitu. Jadi kalau mau latihan anapanasati, Anda perhatikan konsepnya aja. Tapi kalau mau 4 unsur tuh bisa perhatikan dingin, panas, dorong itu bisa. Okay, can ask question. Sampai di sini mau tanya silakan. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. When we practice Anapana, we mindful on one center point, breathing in and breathing out. But our nose has 2 holes. Yeah, do hold. Yeah. Yeah. So when we breathing in, breathing out, if one center point, this how we put in one center point. Okay, one hole also enough. Okay. Yeah. So one hole. One hole we enough. focus. Yeah. Okay. Hmm. Thank you. Ya, jadi pertanyaan tadi, kalau mau melatih anapanasati ya, lubang hidung kan ada 2 ya. Bagaimana untuk memperhatikan napas di kedua lubang hidung ini? Kata saya Dao, salah satu lubang aja bisa. Anda perhatikan hanya di satu lubang hidung aja. Boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Yang tadi. Yang bahasa Pali yang tadi. Bahasa palinya apa gitu ya? Yang rambut, bulu halus, kuku, gigi, kulit. Kesa. Bisa. Kesa, loma, naka, danta, taco, Salaman. Data. danta. Dia seperti dental, danta. Data or danta. Danta, Danta. Yeah, yeah. dental, Yeah, danta. in the chanting book also has. Ya, di buku itu ada ya, buku chanting itu. Mahasatipatthana Sutta, halaman berapa? 88, 88. halaman 88. Itu ada 32 bagian tubuh itu. Tapi yang dilatih 5 aja ya. Itu nggak ada. Tapi buku yang lengkap yang baru ada, di situ nggak ada. Ada lagi yang mau Kisa, loma, naka, dan tajo. ya, Kesa Lamanaka dan Rajo ya. Itu pakai mic, pakai mic. Wandami Sayada, Wandami Bante. So I would like to ask if when we do the Anapana meditation, we focus on the breathing in and also breathing out, but at the same time, we can also feel the sensation of the coldness. And so we are actually practicing Anapana or 4 elements. At that time, you pay attention, breathing in, breathing out, but sometimes you also know the cold portion. At that time, more emphasize breathing in, breathing out. That's called Anapana meditation. But sometimes automatically no, but later concentration better, you are only know breathing in, breathing out. Only. Okay. Yeah, no problem sometimes. No? So More, just more emphasize yeah. So just breathing in, focusing breathing on the breathing in breathing and in, breathing breathing out. Because there also really exist coolness, hardness portion also be a paramata dhamma there. Paramata dhamma of breathing in, breathing out. No? Because breathing in, breathing out is a chitaja rupa.
Many kalapa, they arise together. This called breathing in, breathing out. Many Kirija Rupa Kalapa Patike, they are mixed together. This called breathing in, breathing out. But Anapana meditation, for Samatha session, we have pay attention concept only, not Paramata Dhamma. At that time only, Nimitta Abhiya, Anapana Nimitta Abhiya, and also we can enter jhana. Because Paramata Dhamma is cannot get jhana. Because Paramata Dhamma, the object is very deep. So cannot get the jhana samadhi. Only Pinyati only can get jhana samadhi. Because this pay attention, Pinyati only, for Samatha session or Anapana. Jadi pertanyaan tadi pada saat sedang memperhatikan napas masuk keluar, kemudian kita terasa ada panas dingin ataupun ada dorongan di napas itu. Sebenarnya kita saat itu sedang melatih anapanasati atau 4 unsur. Jadi kata saya Dao, kalau Anda mau melatih anapanasati, kadang memang bisa terasa itu ya pada saat kita perhatiin napas masuk keluar. Kadang mungkin bisa terasa dingin, panas. Tapi itu jangan terlalu diperhatikan. Anda lebih menekan lebih memperhatikan napas masuk keluar ini sebagai konsep aja. Masuk keluar. Kalau itu kelihatan nggak apa-apa, jadi jangan terlalu diperhatikan karakteristik panas dinginnya itu. Tapi perhatikan konsep napas masuk keluar aja. Karena sebenarnya napas ini kan adalah cita jarupa. Ini adalah fenomena materi yang dihasilkan oleh pikiran. Jadi dia pasti selalu ada karakteristik dari paramatha dhamma. Jadi yang dirasakan itu karakteristik dari 4 unsur itu adalah paramatha dhamma. Dia adalah kebenaran hakiki, artinya dia selalu ada. Tapi kalau kita perhatikan paramatha dhamma ini, konsentrasi kita tidak akan mungkin bisa mencapai mencapai jhana. Karena paramatha dhamma ini sangat dalam. Jadi oleh karena itu konsentrasi tidak bisa dalam sekali kalau kita memperhatikan hanya paramatha dhamma ini. Oleh karena itu dalam sesi samatha, kalau Anda mau melatih konsentrasi, untuk anapanasati ini Anda perhatikan itu konsep napas masuk keluar aja. Nanti lama-lama baru bisa masuk jhana itu. Okay, meditate now.